Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Jadi kakak doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasa akrab disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan yaitu Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Baik, seperti biasa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan membahas bentuk soal-soal UTBK yang biasanya pernah atau sering muncul pada ujian-ujian sebelumnya. Untuk hari ini, kita fokus pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasa dikenal sebagai PPU. Jadi sekedar informasi untuk adik-adik bahwa PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum itu masuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada 3 subtes, ada pemahaman bacaan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir ada LBI atau literasi bahasa Indonesia. Ketiga subtes tersebut memiliki jumlah soal yang berbeda dan waktu pengerjaan yang berbeda juga. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cek bentuk atau model soal nomor pertama. Kita cek soal nomor 1. Dalam nomor 1, perhatikan paragraf berikut. Jadi ada paragraf, kita cek dulu apa yang ditanyakan. Konjungsi, yang ditanyakan tentang konjungsi. Konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf di atas adalah, jadi konjungsi, nama lain dari konjungsi sama dengan kata hubung atau kata sambung. Yang ditanyakan tentang konjungsi, jadi kita cek rumpangnya. Kan ada rumpang. Nah, kalau misalnya ada rumpang, ketika rumpang tersebut mau diisi oleh konjungsi atau mau diisi oleh kalimat baru, mau diisi dengan kalimat baru, jadi kita harus fokus atau cek kalimat sebelumnya. Apakah kalimat sebelum dan setelahnya itu sudah padu? Kita cek. Kita baca paragrafnya dulu. Beberapa karakteristik penduduk miskin dapat dilihat dari jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan sumber pendapatan. Menurut BPS tahun 2019, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Kemudian ada rumpang. Jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Jadi kita mau cek konjungsi apa yang paling sesuai. Nah, kita eliminasi dulu yang tidak memungkinkan jadi jawaban. Opsi Bravo, opsi Charlie. Kenapa, Kak? Karena adalah konjungsi yang menyatakan sebab atau alasan. Sedangkan sehingga konjungsi yang menyatakan akibat. Oke, jadi opsi Charlie, opsi Bravo tidak bisa jadi jawaban. Sekarang sisa 3 opsi. Sisa opsi alfa, delta, dan error. Walaupun dan meskipun sama-sama dan kata sedangkan sama-sama menyatakan perlawanan. Oke. Yang ini sedangkan juga sama, perlawanan. Jadi kita mau cek yang mana yang paling sesuai. Diksinya, kalau misalnya kita pakai kata walaupun dan meskipun, kita uji. Menurut BPS tahun 2019, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Walaupun jumlah atau meskipun jumlah, ini kan tidak sesuai. Jadi yang mana yang paling sesuai itu menggunakan konjungsi sedangkan. Menurut BPS tahun 2019, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang, sedangkan jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Oke, jadi jawabannya yang ditanyakan tentang konjungsi untuk soal nomor 1 yang paling tepat itu ada dalam opsi alfa. Sekarang kita cek untuk soal selanjutnya. Manakah kalimat yang menggunakan kata berimbuhan an dengan makna tempat? Jadi yang ditanyakan makna imbuhan an yang menyatakan tempat.
Jadi kita fokus dari alfa sampai error yang di garis tebal atau yang tercetak tebal. Kita cek opsi alfa, semua tulisan di dinding itu berwarna-warni. Ada kata tulisan. Apakah tulisan menyatakan tempat? Tidak ya. Kalau di sini semua tulisan di dinding itu berarti ini menyatakan objek. Opsi alfa tidak bisa jadi jawaban. Opsi bravo, dia menjadikan koran sebagai bacaan pagi hari. Bacaan apakah menyatakan tempat juga? Tidak. Oke. Jadi A dan B tidak. Kalau opsi Charlie, lapangan itu digunakan untuk upacara bendera. Lapangan menyatakan tempat. Berarti kita sudah bisa pastikan bahwa jawabannya ada dalam opsi Charlie. Opsi delta, pegangan. Pegangan ini bukan tempat, tapi dia lebih ke barang, kata pegangan. Sama dengan kata pakaian juga. Ini bukan tempat. Oke. Untuk soal nomor 2 yang menyatakan makna tempat dalam imbuhan an, yaitu kata lapangan dalam opsi Charlie. Sekarang kita cek soal nomor 3. Soal nomor 3, dengan bentuk kean yang ditanyakan, bentuk kean pada kata kenyamanan dalam kalimat di atas mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean pada. Nah, ini saya ulang lagi bahwa bentuk imbuhan kean sudah saya sampaikan berkali-kali, ada 5 maknanya. Yang pertama, kalau menyatakan tempat, contohnya kediaman. Menyatakan makna terlalu, contohnya kebesaran. Menyatakan makna menyerupai, contohnya kemerah-merahan, kebiru-biruan. Menyatakan makna ketidaksengajaan, misalnya kehujanan. Kemudian yang terakhir menyatakan makna keadaan atau perihal, misalnya kemiskinan. Oke, jadi kita langsung cek dari alfa sampai error yang sama bentuk keannya. Oke. Kita cek dulu kata soal, kenyamanan. Kenyamanan menyatakan apa? Berarti keadaan atau ini sifat ya. Keadaan atau rasa nyaman, sifat nyaman. Oke, jadi saya ganti bukan rasa tapi sifat. Oke. Jadi kita mau cari yang sama-sama dari alfa sampai error yang sama-sama menyatakan keadaan atau sifat. Kita cek opsi alfa. Mereka kebetulan bertemu di sebuah kafe di Surabaya. Kebetulan ini bukan menyatakan keadaan atau sifat, tetapi ketidaksengajaan. Oke. Opsi B, otomatis alfa tadi salah. Opsi B, beberapa mahasiswa mengalami keracunan. Jadi keracunan. Keracunan bagaimana? Menyatakan keadaan atau sifat? Tidak, tapi mengalami keracunan berarti ini sama, ketidaksengajaan ya. Masa ada orang yang sengaja minum racun? Jadi ini tidak sengaja juga. Oke. Kita cek opsi Charlie, delta, dan error. Kalau si Charlie ada kata kelakuan. Tidak ada kelakuan kami yang tidak terpantau kamera CCTV. Jadi kelakuan ini lebih ke tingkah laku. Oke. Opsi delta, bekerja berlebihan menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Kelelahan menyatakan makna keadaan atau sifat. Keadaan lelah. Oke, berarti jawabannya ada dalam opsi delta. Nah, kakak jelaskan untuk soal untuk opsi error, ada kata kediaman. Kediaman, kalau misalnya kalian baca kalimatnya, para atlet renang dijamu di kediaman bupati. Berarti kediaman menyatakan tempat. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 yang ditanyakan bentuk kean pada kata kenyamanan dapat dalam kalimat di atas mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean pada opsi delta. Sekarang kita cek soal selanjutnya.
Soal nomor 4. Frasa mengandalkan teknologi berbasis otomasi meminimalkan risiko, penghematan biaya, dan menghilangkan intervensi manusia akan menjadi benar bila susunannya. Kak, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Jadi ini soal untuk soal nomor 4, soal seperti ini waktu pengerjaannya tidak sampai 1 menit. Nah, bagaimana Kak? Jadi kita fokus pada imbuhan kata pertama atau perincian pertama. Soal seperti ini dinamakan sebagai frasa kesejajaran bentuk. Jadi bentuknya harus sejajar atau setara. Cek di sini, mengandalkan teknologi berbasis otomasi, ini kan perincian pertama. Kita cek pada awal, yaitu menggunakan imbuhan me. Kita cek lagi setelah tanda koma, meminimalkan risiko, menggunakan imbuhan me. Kemudian perincian selanjutnya, penghematan biaya, di sini menggunakan imbuhan pe. Terus yang terakhir, dan menghilangkan intervensi menggunakan imbuhan me. Oke. Nah, kalau adik-adik bisa perhatikan, di dalam soal ini ada bentuk ketidaksejajaran yang mana di sini kan menggunakan me, kemudian pe, kemudian me. Seharusnya ketika yang di awal menggunakan imbuhan me, berarti yang lain harus mengikut. Artinya semua harus menggunakan imbuhan yang sama atau sama-sama menggunakan imbuhan me dalam tiap-tiap perincian. Nah, sekarang kita cek dari alfa sampai error. Kalau kita cek dari alfa, mengandalkan teknologi me, kemudian meminimalkan, menghemat, dan menghilangkan intervensi manusia. Oke, kita simpan opsi alfa. Opsi bravo, mengandalkan teknologi. Oke, peminimalan. Kita cek sampai situ, ini kan memang sudah tidak tepat karena sudah sejajar di sini me, di sini pe. Kemudian opsi C, mengandalkan teknologi, meminimalkan, penghematan. Oke, kurang tepat juga. Kemudian opsi delta. Opsi delta, mengandalkan teknologi berbasis otomasi, peminimalan. Oke. Opsi error, mengandalkan berimbuhan meminimalisasi. Oke. Menghemat dan penghilangan berimbuhan pe. Jadi salahnya di sini. Oke. Untuk soal tentang frasa kesejajaran bentuk, soal seperti ini juga termasuk soal yang tidak pernah absen dalam UTBK. Artinya soal ini selalu muncul. Adik-adik sudah bisa jawab soal seperti ini. Oh, soal seperti ini soalnya mudah. Kita langsung cek dari segi imbuhannya saja. Kak, apakah kita harus fokus pada kata atau perincian yang pertama? Iya. Jadi kalau di sini menggunakan imbuhan me, yang lain harus menggunakan imbuhan me. Adik-adik tidak bisa menjadikan patokan kata yang terakhir atau yang di tengah. Fokusnya pada kata yang pertama. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 4, yaitu opsi alfa. Oke, sekarang kita cek soal selanjutnya. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat pada kalimat di atas adalah, ini ada kalimat soal, adik-adik bisa cek. Durian merupakan buah yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi kita mau cari makna yang lebih sempit. Kalau misalnya yang ditanyakan makna lebih sempit, berarti arahnya ke bawah. Kalau misalnya yang ditanyakan tentang makna lebih luas, berarti dia ke atas. Ini makna lebih luas. Oke. Ditanyakan makna lebih sempit, berarti lebih sempit dari kata masyarakat. Ini kan ke bawah. Adik-adik bisa cek dari alfa sampai error. Soal seperti ini pasti sudah bisa dapat jawabannya. Komunitas itu berarti kelompok, lebih dari 1 orang. Bangsa juga, perserikatan, publik juga sama. Berarti jawabannya opsi error, kata individu. Karena yang ditanyakan makna lebih sempit dari kata masyarakat. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Tentang pola
kalimat. Kalimat berikut yang sepola dengan kalimat di atas adalah, jadi yang sepola. Adik-adik harus cari dulu pola kalimat soal. Kalau sudah dapat pola kalimat soal, nanti itu yang kita jadikan patokan untuk uji dari alfa sampai error, yang mana yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan? Jadi kalau misalnya soalnya tentang pola makna, kalau yang ditanyakan tentang pola kalimat, jadi yang berkaitan dengan soal itu yaitu unsur-unsur kalimat, yaitu yang subjek dan kawan-kawannya. Saya selalu tekankan bahwa adik-adik kalau mau menentukan pola kalimat, tentukan dulu predikatnya. Bagaimana cara menentukan predikat? Predikat umumnya yang paling sering muncul adalah predikat berimbuhan. Predikat berimbuhan, jadi adik-adik cari kata yang berimbuhan me, ber, di, dan ter yang tidak mengalami perluasan. Oke, jadi me dan ber adalah predikat aktif, di dan ter predikat pasif. Sedangkan subjek, setelah predikat kan kita cari subjek. Subjek ini paling gampang. Kalau misalnya saya dapat predikatnya di tengah-tengah, otomatis S-nya di depannya P. Perhatikan, jadi S dan P itu selalu melekat. Artinya tidak bisa disisipi tidak bisa disisipi unsur lain. Contohnya, SP tidak bisa seperti ini. SOP, tapi bisa seperti ini. Predikat subjek. Ini dinamakan sebagai kalimat inversi. Oke. Atau predikatnya mendahului subjek. Subjek itu apa? Jadi pelaku bisa berupa orang, bisa berupa benda. Jadi cara menentukan subjek bisa mencari dengan pakai kata ini. Jawaban dari pertanyaan siapa atau apa, berarti kalau siapa berupa orang, apa berupa benda. Untuk penjelasan tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, adik-adik bisa cek video-video sebelumnya karena tentang pola kalimat ini selalu saya bahas. Jadi kita langsung polakan dulu. Saya tadi sudah katakan bahwa kita cari predikat yang berimbuhan. Atau adik-adik cek mana kata yang berimbuhan seperti ini. Me, ber, di, atau ter. Garis bawahi semua, ini kan mempelajari berimbuhan me. Kemudian, hanya ada satu kata yang berimbuhan me, yaitu kata mempelajari. Ini sebagai predikat. Oke, jadi kalau di sini predikatnya, pasti di sini subjeknya. Atau kita pakai pertanyaan, siapa yang mempelajari? Pasti jawabannya Kinan. Ini subjeknya. Kita sudah dapat SP atau subjek predikat. Sekarang kita mau cari setelah predikat, apakah masih ada atau masih ada unsur lain atau hanya satu unsur, dua atau tiga. Jadi kita cek bahasa Arab selama 3 tahun. Masih ada 2 unsur di belakang setelah predikat. Yang bisa setelah predikat kan bisa objek, bisa pelengkap, bisa keterangan. Jadi kita kembali, apa ciri dari objek? Objek artinya dapat dipasifkan. Kalau pelengkap, kebalikan dari objek. Dapat dipasifkan itu seperti apa, Kak? Oke, contohnya. Ibu membuat kue. Jadi predikatnya membuat, siapa yang membuat? Ibu. Ini kue sebagai objek. Kenapa objek? Ini dapat dipasifkan. Kalau saya pasifkan berarti objek pindah ke depan, kue, kemudian ini kan tadi kan predikatnya berimbuhan me, ketika dipasifkan berubah menjadi di. Kue dibuat ibu. Oke, ketika dipasifkan dan kalimatnya logis berarti sudah tepat. Unsurnya yang ini, objek. Sekarang kita uji. Dalam kalimat soal, bahasa Arab dipelajari oleh Kinan. Boleh ditambahkan kata oleh. Jadi bahasa Arab dipelajari Kinan, logis kalimatnya logis. Jadi sini objek. Sekarang yang di belakang selama 3 tahun pasti adik-adik sudah bisa tebak bahwa ini merupakan keterangan. Atau keterangan waktu. Jadi polanya SPOK atau SPOKET. Jadi kita mau cari dari alfa sampai error yang sama-sama menggunakan pola yang sama. Kita cek opsi alfa.
Kita cek opsi alfa, lelaki tua itu berdagang buku di taman. Kita cari predikatnya. Lelaki tua itu berdagang. Oh, di sini ada berimbuhan ber. Siapa yang berdagang? Lelaki tua itu. Jadi dapat SP-nya. Nah, di sini ada triknya. Ketika predikatnya berimbuhan ber dan ter, predikat berimbuhan ber dan ter tidak bisa disisipi unsur objek. Artinya, tidak bisa setelah predikat objek. Hanya ada dua yang bisa. Bisa diikuti oleh pelengkap sama keterangan atau bisa SPPOL atau langsung SPK. Yang jelas kalau predikatnya berimbuhan ber dan ter, tidak boleh ada unsur objek. Karena tidak bisa dipasifkan. Kalau misalnya kalian mau pasifkan, ini kan ber berpasangan dengan ter, me dan di, ber dan ter. Kalau misalnya adik-adik mau pasifkan, buku terdagang lelaki itu. Kalimatnya tidak logis. Jadi di sini pelengkap. Di taman merupakan keterangan. Polanya SPPK. Berbeda dengan pola soal. Sekarang kita cari. Predikatnya berdoa. Kemudian subjeknya mereka dengan khusyuk. Oke, sekarang kita mau cari dengan khusyuk ini unsur apa? Ada keterangan. Keterangan kan cirinya banyak. Ada jenisnya banyak. Ada keterangan tempat, waktu, cara, suasana. Tapi karena banyak sekali, jadi ini saya simpulkan keterangan ketika ditandai oleh konjungsi dan preposisi. Jadi kalau sudah ada ciri-ciri konjungsi atau kata hubung, atau sudah ada preposisi atau kata depan, berarti sudah masuk keterangan. Dengan khusyuk, ini kata dengan, masuk konjungsi. Jadi ini keterangan, beda pola juga dengan pola soal. Sekarang kita cek opsi Charlie. Predikatnya minum. Kak, bagaimana dengan opsi Charlie? Kenapa predikatnya merupakan kata dasar atau tidak berimbuhan? Jadi kan tadi saya bilang predikat itu umumnya yang paling sering muncul. Tetapi ada ciri predikat yang lain, yaitu berupa kata dasar. Kalau misalnya kata dasar, ini KD, adik-adik sisa cek apakah merupakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat, adjektiva. Minum. Minum verba. Oke, jadi siapa yang minum? Orang itu kopi pelengkap tadi malam keterangan. Kenapa pelengkap? Kenapa tidak bisa objek? Karena kalau misalnya adik-adik mau pasifkan, ini kan tadi predikatnya berupa kata dasar. Jadi kalau misalnya saya mau pasifkan, otomatis tidak bisa kalian tambahkan imbuhan. Jangan sampai kalian tambahkan imbuhan seperti kopi diminum orang itu akan salah. Karena kan dari awal predikatnya berupa kata dasar saja. Oke, kemudian kita pindah opsi delta. Anak itu menangis, jadi predikatnya menangis. Siapa yang menangis? Anak itu di pangkuan ibunya, di preposisi. Oke, keterangan. Polanya tidak sama lagi. Kita cek opsi error. Opsi error, ini saya hapus dulu. Opsi error mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia itu memiliki banyak tulisan di jurnal nasional. Predikatnya di sini, kata memiliki karena berimbuhan me. Siapa yang memiliki banyak tulisan? Yang jawabannya mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, berarti subjek. Oke, jadi kita cek setelah predikat apa? Banyak tulisan, apakah bisa dipasifkan? Kalau misalnya bisa dipasifkan, kita uji. Banyak tulisan dimiliki oleh mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia itu. Oke, logis. Jadi, objek yang terakhir di jurnal nasional keterangan. Karena ada di atau preposisi. Nah, yang sama polanya itu opsi error. Karena sama-sama dengan pola soal. SPOK. Yang ini SPOK. Jadi, SPOK. Opsi error. Oke.
Sekarang kita pindah ke soal nomor 7. Soal nomor 7, kalimat di atas menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara. Jadi, menjadi baku. Ini kalimat baku. Oke, nama lain dari kalimat baku. Jadi bisa kalimat efektif, bisa ragam baku. Sekarang kita bisa langsung cek dari opsinya saja. Langsung dari opsi, mengubah kata penyimpan menjadi menyimpan. Kemudian kalau opsi Bravo menambah tanda koma sebelum karena. Jadi kalau misalnya adik-adik jawab soal seperti ini, eliminasi dulu di antara 5 opsi yang memang tidak bisa jadi jawaban. Opsi Bravo menambah tanda koma sebelum karena, ini tidak bisa. Kenapa? Koma karena, koma sehingga itu menyalahi aturan. Atau nama lainnya, yang boleh menggunakan tanda koma di tengah kalimat, koma TSM. Jadi T, tetapi, kemudian S, sedangkan, M, melainkan. Kemudian yang boleh menggunakan tanda koma, misalnya koma seperti, koma misalnya, koma yaitu, ataukah dia anak kalimatnya dulu, kemudian induknya. Nah, kalau misalnya di sini hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, kalau misalnya adik-adik tambahkan kata karena, ini kurang tepat. Jadi, opsi Bravo, ini sudah salah. Sekarang kita cari lagi, mengubah kata melainkan menjadi tetapi. Oke, yang ini ya. Mau diubah menjadi kata tetapi. Adik-adik, kita bisa baca, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya di sini, karena tidak, karena tidak hanya menyediakan bahan pangan dan bahan produksi, melainkan juga. Jadi, konjungsi korelatif yang berhubungan tidak hanya pasangannya ini, melainkan juga. Otomatis kata melainkan tidak bisa diganti menjadi kata tetapi. Oke. Sekarang kita cek opsi yang lain. Menulis kembali kata hutan setelah kata karena. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena karena hutan tidak pemborosan. Oke, berarti sisa 2 opsi antara alfa dan opsi error. Sekarang kita cek opsi terakhir. Mengubah kata dan menjadi ataupun. Dannya di mana ya? Yang ini. Karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, tidak, karena dan di sini konjungsi setara atau penggabungan, jadi error tidak bisa. Jadi jawabannya opsi alfa. Kak, kenapa bisa opsi alfa? Oke, kita perhatikan sama-sama. Saya hapus dulu. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan. Di soal sebelumnya ada yang saya bahas tentang frasa kesejajaran bentuk. Ini hampir sama. Jadi tidak hanya menyediakan. Ini perincian pertama berimbuhan menyediakan bahan pangan dan bahan produksi, melainkan juga menjadi penghasil. Jadi ini perincian kedua berimbuhan menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air berimbuhan P. Adakah ketidaksejajaran bentuk? Jadi kita mau ubah seharusnya yang ketiga harus menggunakan imbuhan me juga. Makanya yang paling tepat jawabannya opsi alfa. Menyediakan bahan pangan, menjadi penghasil oksigen, dan menyimpan cadangan air. Oke. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya ada dalam opsi alfa. Oke, sekarang kita cek soal nomor 8. Bentuk imbuhan lagi. Jadi, bentuk mekan, yang ditanyakan bentuk imbuhan mekan.
Pada kata menghidupkan dalam kalimat, ia menghidupkan lampu ruang tamu saat malam tiba, memiliki kesamaan makna dengan bentuk mekan pada. Jadi kita cari dulu apa makna imbuhan mekan dari kata menghidupkan. Ia menghidupkan lampu ruang tamu saat malam tiba, berarti membuat jadi hidup. Atau dinyalakan, jadi melakukan sesuatu. Menghidupkan ini melakukan sesuatu, apa yang dilakukan yaitu membuat lampunya jadi hidup, seperti itu. Jadi kalau misalnya si Alfa, guru itu membacakan cerita kepada murid-muridnya, membacakan juga melakukan sesuatu, tapi maknanya berbeda dengan kata menghidupkan, yaitu yang membuat jadi. Ini sama, melakukan sesuatu, melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi kita cek opsi Bravo. Alfa ini tidak bisa jadi jawaban. Bravo. Mengantarkan kue ke rumah nenek. Jadi opsi Bravo sama dengan opsi Alfa. Sama-sama melakukan sesuatu. Opsi Charlie membangunkan. Ayah membangunkan adik dari tidurnya. Opsi Charlie sama melakukan sesuatu, tetapi opsi Charlie sama maknanya dengan kata menghidupkan. Kalau misalnya menghidupkan membuat jadi hidup. Jadi kalau misalnya opsi Charlie membuat jadi bangun. Oke, berarti jawabannya opsi Charlie dong. Jadi kita cek dulu opsi delta dan error. Polisi menangkapkan pencuri. Ini menangkapkan agak rancu katanya, menangkap, kan menangkap ya, berarti delta juga tidak. Kalau misalnya error, kami menyanyikan lagu wajib di upacara, ini melakukan sesuatu tetapi maknanya berbeda dengan kata menghidupkan, yaitu membuat jadi. Kalau misalnya kalian mau ubah membuat jadi nyanyi, kan tidak logis. Jadi yang sama maknanya dengan kata menghidupkan dalam kalimat soal, yaitu sama dengan opsi Charlie pada kata membangunkan. Oke, sekarang kita cek nomor 9. Kata yang harus dihilangkan dalam kalimat kedua adalah, jadi kita hanya fokus pada satu kalimat, yaitu kalimat kedua. Ada kata yang mau dihilangkan, yaitu kita cek opsinya, telah lebih tentang pribadi jalan. Oke. Jadi jalan. Oke. Ini dari 5 opsi. Jadi kita cek kalimat kedua. Ki Hajar Dewantara dalam buku 60 tahun Taman Siswa telah berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara membangun pribadi bangsa melalui jalan pendidikan. Kak, kalau misalnya saya mau hilangkan kata pribadi, membangun pribadi, jadi kalau hilang kata pribadinya membangun bangsa, mengubah makna. Otomatis tidak bisa hilang kata pribadi. Apalagi kata jauh tentang. Jauh tentang, kalau misalnya kata tentangnya hilang, kalimatnya akan tidak logis. Coba kalian baca, Ki Hajar Dewantara dalam buku 60 tahun Taman Siswa telah berpikir tentang jauh bagaimana cara membangun. Jadi kata tentangnya ini sebagai konjungsi tidak boleh hilang. Terus kata apa yang boleh hilang? Adik-adik bisa cek kata di sini. Ada kata jalan. Kata jalan yang seharusnya hilang. Kenapa? Oke. Kita cek opsi error. Tadi kan sebelum kata jalan ada kata melalui. Melalui jalan. Jadi seperti ini. Nah, melalui dalam KBBI memiliki arti menempuh. Nah, kalau misalnya kalian cek KBBI, menempuh itu sama artinya dengan kata yang ini, jalan. Oke, jadi kita hilangkan kata jalannya. Kenapa? Agar tidak ada lagi pemborosan. Jadi melalui, apa tadi kalimatnya?
Cara membangun pribadi bangsa melalui pendidikan. Oke, berarti hilang kata jalan. Sekarang nomor terakhir kita cek. Nomor 10. Nomor 10, ini ada teksnya, petunjuk soalnya. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah. Jadi kita mau cek, sini kan ada teks, mau dibagi menjadi 2 paragraf, paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, untuk soal seperti ini harus kita baca teksnya. Usia lebih dari separuh abad tidak membuat Dali Ahmad ketinggalan zaman. Pengajar berumur 50 tahun itu terus beradaptasi mengembangkan berbagai media pembelajaran demi menarik minat belajar murid-muridnya. 1 dan 2 masih berhubungan dan minimal memang kalau 1 paragraf itu minimal 2 kalimat saja. Jadi 1 dan 2 masih berhubungan. Sekarang kita cek ketiga. Ia membuat video-video animasi untuk pembelajaran PPKN. Oke, 1, 2, 3 masih. Karena kan tadi di kalimat ketiga ada kata ia. Rujukannya yang dimaksud kata ia yaitu yang ini, Dali Ahmad. Makna sila-sila Pancasila dikemas dengan balutan animasi penuh warna. Membahas tentang makna sila-sila Pancasila. Nah, di sini kan ada tadi dibahas tentang pembelajaran PPKN. Jadi 3 dan 4 juga masih. Sekarang kita cek kalimat kelima. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru. Oke, masih. 6. Dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. 6 dan 5 juga masih satu kesatuan atau masih berhubungan. Karena kan di sini ada dengan laman ini, laman apa yang dimaksud ada dibahas dalam kalimat ke-5. Nah, sekarang kita cek kalimat ke-7. Kondisi pandemi COVID-19 membuat guru harus menyesuaikan diri. Nah, di kalimat ke-7, ini sudah beda pembahasan. Kan tadi di kalimat 1 sampai 6, fokusnya ke 1 orang, yaitu tentang Dali Ahmad. Sedangkan di kalimat 7, 8, 9, 10, kalau misalnya adik-adik baca, 7, 8, 9, 10, ini dia fokus secara umum yang dibahas tentang guru-guru. Jadi kita penggal 1 sampai 6 paragraf pertama, 7 sampai 10 paragraf kedua. Jadi jawabannya opsi apa? Opsi 1 sampai 6 paragraf pertama, 7. Oke. Berarti jawabannya ada dalam opsi Charlie. Oke, jadi hari ini kita bahas 10 soal dulu. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jadi saya harap dan saya doakan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Dan semoga mungkin ini hari tanggal 23 ya, hari Rabu. Jadi sudah ada ujian hari pertama. Kalau misalnya ada yang sudah ujian di hari pertama, kakak doakan semoga ujiannya adik-adik lancar dan semoga semua adik-adik lulus di kampus impian masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.